Atau fans Harmonia apa sih namanya? Harmoniaer. Masih muda, banyak uang. Gue. Aku kan juga musisi. Enggak sih. Kak Dewonya mana? Dewonya mana? Halo, balik lagi di Trash Talk. Udah mulai nih? Udah. Oke. Santai dong, nggak kepotong lu. Males kok motong-motong sih. Sama saya Yudhistira nih. Sekarang hari ini ada Dewo dari Harmonia. Ya. Dewo siapa namanya? Dewo Krishna. Lupa sama aku. Hah? Lupa. Jadi aku tuh tahu Dewo ini tahun 2018. 18 waktu Ica. Ya. Jadi Dewo ini aku nggak tahu sebenarnya bandnya karena mungkin pergaulan aku nggak nyampe ke lagu Bali ya. Taunya cuma Lolot. Sejak kapan bandmu tuh? Dan kenapa bisa seheboh itu? Bener aku kaget gitu ketika itu kan ada kayak food gitu. Ya. Habis itu banyak yang mention Harmonia. Kenapa nih baru tak buka followernya udah 15.000 waktu itu. Terus ternyata rame waktu dibicara rame banget. Itu tahun berapa ada bandmu tuh? Aslinya bandku itu tahun 2014. 2014. Tapi personilnya beda. Kan beda personil. Habis itu sama personil yang sekarang tuh tahun 2016 sampai sekarang berarti hitung-hitungnya dari 2016 ya? Dari 2014. Bikin bandnya 2014. Dan itu kaget sebenarnya kan sampai seorang Yudis ngechat saya kayak Saya top itu aku nggak tahu ya. tapi aku udah tahu RJ tuh. Di chat disuruh main. Nah itu tuh dari mana kamu promoin bandnya dulu? Nggak ada promo kok. Nah karena kan dulu rekaman aja kan punya lagu habis itu daripada didiamin kan coba ada rekaman nggak berpikir bakalan masuk industri Bali gitu kan. Nah itu masuknya ke radio tapi. Nah YouTube aja. Oh langsung YouTube itu? YouTube, tapi waktu itu YouTube-nya masih gampang, nggak kayak sekarang. Dulu tuh ya kita itu monetize itu syaratnya cuma ngupload 3 video. Iya. Kita punya 3 video udah bisa monetize kan. Tapi aku masih jauh buat mikirin itu kan. Pokoknya punya lagu dulu tak post di YouTube. Dulu masih pakai Reverb Nation. Iya. Ya. Tapi kalau sekarang tuh ngupload di YouTube yang pemain lama tetap kena rule baru nggak? Nah, tetap yang lama. Nah itu setahuku. Itu cuma dari YouTube aja. Sama sekali nggak ada ke radio. Nah karena dulu ke radio itu bayar loh. Oh iya serius sih. Bayar ada beberapa radio sempat sih tak tanyain karena tapi dulu tuh aku mikirnya kalau ke radio juga nggak terlalu efektif kan. Tapi ternyata sekarang ya efek lumayan ya. Sekarang kita lumayan juga promo ke radio. Lumayan efek. Tapi dulu tuh aku berpikir nggak gini. Apa? Oh mobil. Itu tuh kisahnya. Enggak, aku potong. Oh berarti dulu tuh promonya cuma itu sama temen loh. Kan aku waktu itu masih zaman BBM kan. Aku buat broadcast ke kontakku. Itu untuk dengerin lagu ke sana. Ya. Dengerin lagu ke Reverb Nation. Pertama tuh berapa lagu tuh? Sama band yang dulu. Kan sama Harmonia juga kan. Namanya Harmonia sama personil yang dulu. Iya. 4 lagu udah ada 4 lagu. Nah, tapi kan yang video klip pertama yang lumayan viral tuh baru orang-orang. Iya. Itu tahun nggak tak edit pokoknya, nggak tak edit. Ini podcast paling lama. Males gue ngedit sih. Itu ya waktu sama Harmonia yang sekarang. Itu yang video klip yang bikin booming yang Hidup Semati. Oh ya, Hidup Semati itu tahun 2018. Oh 18. Nah itu berarti pas Pica ya, pas Munangki ya berarti. Iya, jadi kan Pica Maret. Kita ngerilis tuh April loh. Oh serius? Ya. Aku April. Jadi sebelum Hidup Semati ada juga yang ada satu Perjalanan Resnu itu. Iya, Perjalanan. Yang itu 2017 itu. Oh iya itu gila.
kaget gitu, maksudku banyak banget itu playnya di YouTube udah 1 juta waktu itu. Jadi aku terkejut. Wah, sih. Ternyata di luar lingkunganku lah bilang, di luar teman-teman tuh ada sosok lagu band Bali yang aku nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Dan aku senang itu, maksudnya ada yang baru kan gitu. Nggak Bohong orang. tapi istriku yang suka sebenarnya. Aku nyanyi terus. Ya istriku ngefans sama Dewa. Jadi itu udah kayak ada yang baru. Aku beruntungnya di Bali itu skena indie, skena musik lagu Bali itu hidup semua. Ya, itu enaknya di Bali. Jadi nggak malu, nggak orang dengerin lagu berbahasa Bali itu nggak malu di Bali itu senangnya. Nah itu kalau dari situ. Nah terus yang pertama itu belum sama Rusmina. Belum. Itu masih sama teman-teman kampus juga, cuman beda orang. Yang sekarang kan juga sama teman-teman kampus sebenarnya. Oh iya. Oh ininya ngebandnya maksudnya? Iya ngeband. Oh itu teman kampus semua? Teman kampus semua. Nah terus kenapa kita terus mengulang loh? Nah itu pertanyaan. Kan beberapa kali yang harus minat. Berapa lagu ya? Sekarang udah 3. Dan 3 lagu terus sama Rusmina. meletus semua ya? Banyak lagu ya? Itu kenapa nggak nyoba formula lain? Bingung kok, karena kan udah klop aja sama dia, karena modelnya kalau sama orang lain pun ntar takutnya chemistry-nya berubah. Yang kalau nonton juga Rusmina itu pacaran dulu apa tik dulu. Pasti sengaja ya nyari yang Enggak, sengaja pasti ada. Ini cantik nih sih, kayak mau nggak kamu? Nah, ada kayak gitu. Nggak bercanda. Nemuinnya Rusmina gara-gara sering nyanyi di YouTube apa gimana? Di Instagram. Oh. Kan ada kok akun-akun yang sering repost itu dulu kan. Nggak lihat lah. Tapi suaranya bagus juga sih. Dia ikut PKB Bandung loh. Oh, oke. Ya. Terus ada yang nge-repost. Habis itu tak coba. Oh, take dulu berarti ya? Ya. Itu di Pica udah pacaran belum? Pica belum. Ya. Oh, iya. Dari situ. Sampai sekarang baru pernah ngerasain panggung Pica gara-gara ini. Nggak serius. Aku 2017 tuh dari 2000 Pica 2014 ya? Iya, 2014. Aku 2015 tuh kesana nonton, 2016 nonton juga. Yang ada belum jadi artis gitu. Ya, kan waktu itu kayaknya 2016 tuh penutupnya Joni Agung kayaknya kalau nggak salah. 2016 ya. 2017 itu Cilok Kontong Mas. Oke, apa? Tapi 2017 itu aku lucunya pas Joni Agung kan main. Aku mau nonton nih. Nggak bisa masuk kan gara-gara sempat ya rame banget tuh kan ada yang jual. Aku beli tiket calo nih kok di luar. Tiket calo di luar. Nggak bisa masuk juga akhirnya. Uang percuma akhirnya. Dari luar aja kedengerin. Akhirnya 2018 bisa nyanyi di sana. 2019 juga main. Tahun lalu main juga. Ya. Tahun ini mundur. Aku udah ngubungin Kim belum ya? Belum nih. Aku masih nanya tuh sebenarnya Harmonia diundang apa enggak? Harusnya main kan ada lagu Bali kan emang. Jadi di Pica itu ada kayak slot malam, satu malam tuh emang lagu Bali semua. Biar maju lah kalau menurut biar semualah naik bareng-bareng maju. Biar lebih luas juga pasar. Ya, biar pasarnya juga lebih luas. Nah itu berarti dari tahun 2014 ya Harmonia. Nah terus dari awal tuh musiknya udah seperti ini. Kim menyebut musik Harmonia itu apa? Apa ya? Pop, lebih ke pop akustik. Nah set dari awal tuh emang seperti itu apa? Ya dari Harmonia yang pertama emang kayak gitu. Ada nggak yang diajak dari pertama Mbak? Nggak, sisa akunya nggak kelihatan. Oh beda semua ya? Ditinggalin aku. Oh. Tapi sama teman-teman yang dulu masih biasa. Oh baru aku tahu. Tak kira dari awal sama semua. Tapi namanya dari awal. Namanya dari awal Harmonia. Nah, sekarang Dewa solo. Kemarin udah ngeluarin single ya? Itu nggak solo sih sebenarnya kalau hitunganku cuk.
Itu Bukan solo. Gitu gini loh. Kayak side project tapi konsepnya nggak solo gitu loh. Itu konsepnya masih band. Oh, oke. Konsepnya ya. band, cuman kalau solo kan beda lah, masih solo sama band kan. Ya. Itu konsepnya band tapi kayak side project. Ngerti nggak ya? Ya. Itu udah mau bikin album juga. Nggak tahu lah. Itu pokoknya ya namanya side project kan. Ya. Tak, Terserah lah ya gimana ke samping juga lah. ya. Kalau mood ya buat. Kalau enggak ya enggak. Menurutmu nih sekarang di zaman digital kayak gini, penting gak sih album? Album fisik Album fisik. penting lah. Punya Harmonia Punya berapa album udah? dua Ya. tak pajang tuh Fisiknya ada? Fisiknya Aku nggak ada. lihat fisiknya soalnya. Bisa tak bawain. Ya. Tapi masalahnya gini, no, semua lagu-laguku yang di album-album pun udah di post di gini YouTube. Cuman itu dah salahnya. Jadi kita penjualan di fisik agak kurang. Tapi emang zaman sekarang emang kurang banget kayaknya. Ya emang nggak kayak dulu lah. Iya. Nah, dulu tuh ya aku mau dengerin Lolot Nano Biru tuh harus beli kaset tip tuh loh. Ya dulu kan. Jadi kalau lagu itu udah lagu yang aku suka udah lewat harus muter lagi tak pakai puter ya. Cuman SD itu kalau nggak salah. Berarti kalau dari ini lagi balik lagi ke awal. Dari umur berapa suka musik-musikan? Nggak tahu juga no. Serius. Tapi kalau masalah Tapi bapak tuh orang tua suka musik juga. Ada yang ini nggak juga sebenarnya. Oh enggak ya, berarti Kiki sendiri. Iya, jadi itu aku waktu TK kalau nggak salah ya, waktu TK itu kan ada kayak perpisahan gitu lah, perpisahan. Itu aku nyanyi paduan suara, tapi itu aku nggak ingat masa TK aku. Serius. Jadi aku ngeliat foto aja itu ada aku di sana. Aku pokoknya ingatnya Merleka tuh udah SD. Nggak serius. Ya lah emang Ya. ada yang bilang memori anak tuh ingat tersimpan tuh di otaknya dari umur 5 tahun. Iya, aku ingatnya udah SD gitu. Tapi aku lihat kok aku ada foto di TK gitu loh. SD nyanyi juga. Nah, SD mau kidung. Tapi itu nggak cuman sekedar bisa nggak mendalami lah. Soalnya Nggak kan mendalami. nyanyi itu berteknik. Wah. Gitu ya? Ya menurutku kayak emang penyanyi, bukan yang anak band asal nyanyi itu emang penyanyi. Kan buktinya ini kan masuk pencarian bakat. Tapi Gak usah bahas itu kok. sakit hati deh. Nggak Cuman sih. kan jalannya beda. Iya. Wah, emang kalau menurutku sih emang beda lah dikasih. Dia sekarang masih jalan juga kan. Iya, kalau di sana belum tentu aku juga. Di sana belum tentu. Iya. Kalau emang di sini jalannya ya jalan. Nah terus dari SD SMP ngeband. SMP tuh masih zamannya SID tuh lagu Oh, kena juga. kenal lah kayak Kena zaman juga itu musik semua. keras Ya. tuh kena juga berarti. Karena menurutku musik itu kan universal ya. Kita pasti bakal ngalamin yang namanya evolusi kayak kita perkembangan musik semakin dewasa, semakin beda. Itu aku ngeband tuh bawain lagu SID tuh lagu Kling. Yang SMP tuh Ya, Lady Rose. Lady Ya. Rose. Masih ingat aku loh kali. Lady Rose habis itu juga yang iya. Tuh Ki main gitar tapi. main gitar sambil nyanyi. Habis itu di SMA itu masuk ke zamannya Kiss. Oh, ya. Oh, era. SMP udah eranya Kiss, cuman SMA itu baru masuk ke zamannya Kiss tuh benar-benar ngikutin banget. Sampai kelihatan jadi belajar main melodi. Enggak nyanyi waktu SMA aku enggak nyanyi. Oh, berarti itu termasuk salah satu influence. Iya, mau dibilang kan memang influence. Kiss terus Lolot enggak pernah. Lolot dari kecil tuh. Lolot tuh Teman ke SD kan tak bilang tadi waktu beli kaset waktu tak putar kan. Oh, itu SD ya. SD. Lolot dan biru tuh SD. Iya, SD. Triple A juga kan. Peter Pan sebenarnya kalau yang Indonesia Peter Pan emang dari dulu. Cuma itu sih unik banget sih di Bali itu bisa ada pop Bali gitu. Iya. Kalau emang benar sih kalau aku ngelihat ya, kalau di luar tuh misal di luar daerah tuh nggak lagu-lagu pop daerah yang bisa kecuali Jawa ya. Iya. Kecuali Jawa. Yang bisa benar-benar
anak kecil sampai dengar kayak gitu. Tapi kalau Jawa lumayan juga. Kayak Denny Caknan kan bawain lagu-lagu daerah Jawa, tapi sampai aku juga lumayan ngulik-ngulik kan. Dan itu kan kayak si Didi Kempot almarhum. Iya. Dia ngerilis satu orang juga kan. Doi itu naik juga. Nggak kurang tahu sih. Lagu Jawa juga. Itu bagus sih menurutku. Dan kita pun nyanyi-nyanyi tapi nggak ngerti kan gitu. Si untungnya di Bali ada gitu komunitas yang kayak gitu musik-musik Bali. Penting sih itu menurutku. Nah tapi kalau yang nyanyi sendiri itu lagunya Indonesia. Emang dipisahin berarti ininya. Itu sih kayak lebih ke gini sebenarnya karena aku kan juga musisi. Enggak. Aku bukan musisi. Musisi pebisnis yang menangkap jadi musisi gitu. Iya. Kita punya idealis masing-masing pasti kan. Kalau di bandku, kalau di sana aku tuangin semua idealisku kan nggak band namanya kan. Kita pasti ngerangkul semua masukan. Jadi ini lebih ke yang side project ini lebih ke idealisku pribadi. Tapi mereka nggak keberatan. Nggak sih modelnya. Yang penting udah beda pasar kan. Aku pun udah bilang ke mereka, aku mau ngerilis single ini loh gitu. Nggak bilang apa-apa, aku pasti bilang dulu. Tapi lumayan juga ya view-nya. Lumayan lah ya. Ya, tapi yang masalah side project itu aku nggak masalahin entah berapa yang suka, senang-senang sendiri itu lah. Nah, tapi komposisinya full by K berarti. Ya. Secara musiknya tuh semua egoku di sana gitu. Tapi yang ngerjain ada teman yang ngerjain juga bantu-bantu. Iya juga. Kalau yang ngerjain namanya ntar sama jadinya. Oh berarti yang ngedirect semuanya dari drum. Aku masih tahu yang direct, tapi yang ngebuat dibantuin teman. Ya kayak itu semua egoku di sana kayak udah aku pengen musik kayak gini, ini musikku itu sebenarnya lebih mirip ke gini sih, ke Coldplay sebenarnya. Oh pengennya ngarahnya ke sana. Cuma aku nggak mikirin entah berapa yang suka, entah ada yang nggak suka, entah yang disuka nggak ke sana lah pikiranku modelnya itu kayak demen-demen hati gitu. Iya. Bagus. Emang musisi banyak yang perlu kayak gitu juga biar nggak stres. Biar apa yang ada di otak tuh keluar. Kalau Harmonia itu bener-bener garapnya rame-rame apa egomu juga? Bareng-bareng itu ya. Cuman di album ketiga ini kita masih nge-stuck kan ini album ketiga ini sebenarnya kita udah hampir nunda setahunan. Oh iya. Setahunan kita belum ngerilis album. Tapi rekaman udah mulai. Ya sekarang udah mulai. Itu karena kan kita masih bingung juga kan ke arah mana ntar band ini itu. Iya. Tapi tetap berbahasa Bali. Tetap ada Indonesianya pasti ada. Ya, ada Indonesianya. Tapi yang sekarang tuh musiknya lebih kita garap bareng-bareng. Yang album pertama kan masih banyak laguku. Album pertama, album kedua masih banyak aku yang buat lagu. Aku masih ke teman-teman, habis itu kita garap bareng-bareng. Yang di album sekarang si Dodit gitarisku buat lagu juga. Dia nyanyi juga nggak sih? Nah, enggak ya. Kalau dia nyanyi ntar, kata nyanyi. Itu bagus ya maksudnya. Aku ragunya Dewa ini soalnya nongol banget di bandnya gitu. Biasalah vokalis nih. Biasanya nongol. Aku kira bakal Ki banget bandnya nih. Ternyata Ki menyisihkan dan bikin set project. Ki kan udah dengar tadi lagu kan beda banget sama Harmonia. Jadi gitu dah. Kalau egoku sendiri, sebenarnya kasihan juga kan teman-teman setiap orang pasti punya pendapatnya. Jadi di Harmonia di album sekarang malahan banyakan teman-teman juga ngasih mereka yang garapnya. Padahal aku pengen ini kayaknya Kiniangan cocok Kiniang gitu. Tapi itu berarti anak-anak tuh semua ini satu kampus. Satu kampus. Sekarang masih gitu ya? Udah. Lulus pada itu? Udah selesai, udah yudisium tapi aku belum wisuda. Oh karena ini corona. Ya teman-temanku banyak yang badannya kan ada usulan wisuda online tapi nggak mau, rugi loh, masa kita bayar mahal-mahal wisudanya online. Itu loh ada yang viral tuh sekolah saya
anak saya. Iya. Bayarannya pakai WhatsApp. Kan disuruh bayar SPP itu kan disuruh bayar SPP, dibutuh uangnya. Tapi kalau sampai sekarang masih rekaman nih. Zaman Masih. corona ini. Masih, aku rekaman sendiri di rumah. Nah, sekarang yang lagi diproses apa? Harmonia apa? Harmonia. Oh, iya. Itu rekaman Di tempatku sama tempatnya Dodit. Jadi kan kita punya kayak dua base camp lah. Uangnya banyak banget. Bangsat. Nah itu base camp sebenarnya rumah tempatnya kecil banget. Tapi enak kan band kayak gitu nggak perlu nyewa studio sih. Iya sih. Pernah nggak nyewa studio? Enggak kan? Pernah kok. Waktu ini beberapa kali kita Harmonia pernah konsepnya full band live tuh. Maksudnya? Oh iya pakai drum. Pakai drum, pakai. Oh kata bisa ya men? Bisa. Ya benar ngilangin jenuh lah kan kita juga pengen biar agak wah tapi itu di beberapa event aja sih kayak event-eventnya yang gede-gede banget. Cuma emang itu sih kayak aku bilang salut aku ada Harmonia. Aku kaget banget dulu ternyata ada band ini gitu. Nah terus akhirnya Kim bisa sepanggung sama Kiss ya? Dapat manggung Sering. Kenal? Wah. Kenal. Kim nggak bilang aku dulu ngefans sama Kim. Aku cover lagunya Blito Krishna. Di repost sama Blito Krishna kan. Di sana aku ngobrol-ngobrol. Bilang aku emang sebenarnya ngefans sama beliau. Salah satu influence kan memang dia kan. Musik India tuh kayak rock kayak debut tuh rock blues kalau menurutku ya musik bluus tuh ada Lung Gepeng kan yang main gitar. Jadi waktu mereka reunian di Bosi kan 10 tahun nggak berkarya aku nonton juga ke sana. Oh segitunya. Senang lah pokoknya Kle. Tapi emang bisa dibilang udah jadi legend. Iya legend. Terus gimana rasanya? Kim masih muda. Menurutku Kim aja masih muda di lingkungan itu gitu. Banyak sebenarnya kok yang masih muda kok. Serius. Kan yang sudah kelihatan kan ya beberapa lah. Ya senang sih sebenarnya bisa berbaur sama orang-orang yang udah senior ya. Bisa berbaur, bisa minta ilmu. Terkadang aku juga ada band-band yang udah karena juga aku senang sama band Unbroken namanya. Itu band reguler, dia main reguler di Ubud, cuman dia udah punya satu album dan dia udah tur ke Australia 2 kali. Lagunya lagu barat. Bahasa Inggris. Oh, aku nggak tahu juga. Coba ntar kita dengerin. Dia bandnya genrenya kayak rock gitu. Rock blues namanya, aku nggak tahu juga. Tapi bahasa Inggris. Ya, vokalisnya tuh sebenarnya aku kayak nge-influence dia banget kan. Aku senang banget sama dia. Ya. Jadi aku punya lagu tuh ke dia tak kirim. Tak pendapat ya. Aku sering gitu. Sebelum aku rilis. Ya harusnya ngirim ke aku lah. Aku musisi loh. Aku musisi tadi Kle. Ya aku nyetel bassnya nggak bisa sih. Pasti Dami itu mainnya. Dami ada yang ini yang ada di bawah ngadoin. Murah ya masa bisa loncat bisa kebanting bahasanya. Lah aku sampai sekarang nggak bisa nyetel. Untung aku punya kru jago. Intinya itu sebenarnya. Bener. Terus ke sana berarti ya ke Unbroken aku kayaknya harus denger. Harus denger. Tapi sekarang gimana? Job masih udah ada lagi belum? Kalau dibilang udah ada sih nggak kayak dulu ya. Belum lah. Belum. Ya. Terus kegiatan kayak di rumah? Melayangan. Udah aku orangnya nggak terlalu musim-musim lalu tuh aku nggak melayangan karena rame. Ya. Waktu itu tidak corona. SD aku senang tapi aku nggak bisa buat, cuman aku senang melayangan gitu. Oh sekarang ini melayangan kan ini benar-benar sampai dia berapa bulan sih biasanya layangan angin tergantung angin. Iya. Kayaknya kata temanku biasanya sampai Agustus sih. Oh, oke ya. Aku cuma ikut-ikut sih sebenarnya udahnya teman-teman aku. Ya. Berarti kayak udah gitu aja deh, aku bingung mau nanya apa. Mungkin nggak mau nanya ke aku. Kapan sendoknya bangkrut? Aku jangan amit-amit. Dewa brand masih?
online sekarang karena kita Dewa juga punya brand namanya Phantom, Iya. Phantom ya. udah Phantom Bali. Phantom Bali. Udah dikit yang belanja. Habis itu tak tutup tokonya. Sekarang tokonya jadi studio. Itu nerima recording nggak? Kalau di aku pribadi enggak, no. Karena emang buat sendiri. Tapi kalau di Dodit, di gitarisku nerima dia. Oh, dia emang usahanya recording. Iya. Banyak uangnya sampai bikin studio. Iya, maksud. Itu sebenarnya gampang sekarang kalau studio pribadi ya dibilang buat kita sendiri kan gampang, tinggal beli sound card, punya PC, punya sound flat. Jadi dah. Iya, nggak kayak dulu loh. Ya. Dulu tuh zaman aku masih sharing sekarang. Zaman aku dulu ngeband tuh 98 ya. 98 aku masih umur 2 tahun tuh, no. Aku jadi anak pang 98. Jadi 98 tuh masih pakai kaset. Ngerekamnya pakai kaset. Ya sempat sih aku dengar, jadi kalau kita salah tuh katanya harus ngulang dari awal ya. Jadi kalau track tuh pakai kaset kan, tapi nanti disatuin. Aku bingung sih caranya dia nyatuin tuh dari kaset gitu jadi satu gitu. Jadi kayak salah dikit udah stres dah. Iya, no, sekarang aja kita rekam masih bisa multi track, masih salah dikit udah bingung kan. Ya, tapi sekarang dimudahkan banget sih. Iya, benar. Ada sosial media juga. Ya kalau mungkin nggak ada sosial media kayaknya kita nggak bisa ketemu. Ya, pastilah. Kalau paling kan aku ketemu dia, paling aku minta foto gitu. Tapi kalau dulu soalnya ribet gitu kayak. Iya. Aku memulai usahaku aja sosial media belum. Ya. Kayak sekarang. Berapa sih? 2005. Belum gini. Internetnya masih gini waktu itu ya? Masih internet udah Friendster dulu. Iya, aku punya Friendster. Oh, punya Friendster. SD dong punya Friendster. Ya, SD aku warnet loh. Berapa umur gua sekarang ya? 24. Oh, 24 masih muda ya. Masih muda, banyak uang. Banyak uang ya. Kenapa nggak bikin YouTube channel? Kalau YouTube channel ada kan? Ada yang cover gitu. Yang lain nggak bikin dia? Konten apa gitu misalnya? Ya, konten unboxing nasi kotak. Unboxing nasi kotak. Nggak kayak gimana ya? Nggak passion. Mungkin tiap orang pasti ada plot-plotnya di sana. Dia emang passionnya kayak gitu. Jadi aku kayaknya nggak gini loh. Nggak kesana. Kalau aku mikirnya gini kok. Kalau aku buat video kayak gitu, pengau kayaknya no. Tapi kalau orang lain buat bagus gitu. Kayak nggak pede aja nggak pede sih. Kalau aku nonton orang buat kayak konten apa gitu ya keren dong. Konten makan yang mukbang tuh. Mukbang kan orang. Iya. Itu menariknya apa ya kalau mukbang? Kalau aku gimana? Kalau aku nonton KKI mukbang aku seneng. Lucu banget. Nah aku ada itu lah. Aneh mukbang lah. Ada yang sampai udah subscriber udah jutaan. Ya. Cuma makannya dia. Makannya tapi makannya banyak loh, nasi banyak banget. Bisa ayam KFC itu bisa 10 dihabisin tuh. Kayak gimana ya? Kayak seneng aja. Kayaknya nonton tuh kayak bisa habis kayak gitu. Iya. Suruh besok mukbang tulang ayam. Tulang ayam lunak bisa. Oh berarti kalau di YouTube konten apa? Cuma cover ya? Sekarang cover udah tak jarangin loh. Gitu loh, karena lebih ke karya sendiri. Lebih ke karya sih. Makanya sekarang udah berapa bulan, sebulan lebih Pak, hampir 2 bulan aku pernah nge-post di. Tapi main layangan aja bisa jadi konten. Banyak kan yang buat konten main layangan kan? Banyak. Tapi kalau aku buat konten main layangan tengah ya. Serius. Hey guys. Iya, kita layangan terbesar di Bali guys. Keren. Tapi kalau berarti emang YouTube emang musik ya? Iya, musik. Emang maksudku kalau mau dibilang kayak pengennya dibilang musisi. Kalau aku influencer. Followerku 4.000 kan. Nggak, tapi benar sama beliau. Banyak belajar dari dulu sampai sekarang. Cuman itu, tapi bandmu emang bagus kalau ngomong ke band ya.
bandnya tuh emang brandingnya udah dapet, meskipun brandingnya dirimu aja, brandingmu pribadi aja udah bagus dengan kesederhanaanmu. Berarti kalau mau dibilang influencer sama musisi, kayaknya dari situ deh potong. Iya. Aku milih musisi. Musisi. Iya. Kenapa? Karena emang passionnya itu. Iya, no. Kalau influencer apa man yang bisa kalian influence kan ya? Serius apa man ya, no? Tapi apa emang kontenmu sampai sekarang emang musik. Musik ya? aja. Aku lupa nanya, belajarnya tuh dari mana gitu? Otodidak. Semua otodidak, nyanyi. Iya. Nggak ada kursus-kursusan. Nah, Mewacarakan. kelihatan. Siapa tahu ada yang kursus. Enggak ada. Kalau main gitar sendiri juga belajar. Sendiri. Kakak ngajarin. Oh kakak ngeband juga. Enggak, dia pesiar Tapi tapi suka main gitar. ya dia ngajarin main gitar. Udah bisa ya sekarang. Ini sih sebenarnya chordnya gampang kan. Banyak orang yang bilang chordnya gampang, cuman yang kayak gitu lah yang dicari sekarang. Tapi kan nyanyinya nggak gampang, bikin lagu tuh susah. Iya. Apalagi lagu pop, aduh enggak. Bikin lagu pop sih. Nah, pesan-pesannya buat teman-teman penikmatnya Harmonia, itu aja kayaknya aku nggak bakat jadi YouTuber. Aku pikir. Iya. Aku bingung mau ngomong apa sih. Jualan aja kok. Kemarin aja aku interview tuh sama podcaster. Ada nggak Baskara namanya. Aku bingung nanya apa. Dia yang interview nggak? Enggak, aku minta maaf terus di podcast. Soalnya dia udah biasa nanya kan, nggak biasa koresponden kan. Jadi dianya bikin aku kagok. Malahan yang buat podcast malahan linglung ya? Ya, emang biar ada selesai, biar ada konten juga kan. Biar aku pengennya bikin konten ini biar ada. Aku seneng banget di Bali ini ada apa ya? Ada kayak lingkungan sendiri gitu untuk podcast, YouTube gitu, biar nggak dikit-dikit dengerinnya Jakarta gitu. Kita kan tinggalnya di Bali. Benar. Kenapa harus yang di sana kita dengerin, kita kembangin di sini? Aku sering malah dengan podcast si Gofar ya, bagus emang. Cuman kan di sini juga perlu kita tahu kan. Makanya kemarin undangnya mungkin sebelumnya, setelah itu ada Angga Baskara juga kayaknya nggak ada yang tahu kan. Biar orang-orang tahu ada podcast juga di Bali, ada YouTube juga di Bali. Lancar lah selalu. Amin. Pesan-pesan buat apa fans Harmonia apa sih namanya? Harmonia Harmonia lovers. Nah. Apa sih ada? Apa kayak temen ya sebenarnya, bukan ke fans sih, kayak sahabat Harmonia. Oh, sahabat. Emang humble sih. Nih, di depan kamera sebenarnya. Kayak polos banget. Oh ya, pernah kejadian nih di Tabanan, ingat nggak? Jadi kita tag-tagan di story kan. Tag-tagan di story, kita buka booth kan di acara Local Fest. So, habis itu Dewa nih nge-tag aku repost di story. Habis itu ada geng. Ada cewek datang tuh sejam atau 2 jam setelah itu dia datang, saya disamperin aku kira mungkin orang suka RJ gitu, tapi cewek nih datang, saya kak Dewanya mana? Dewanya mana? Bangsat. Tapi waktu itu di mana itu udah pulang kayak. Jadi ya segitunya aja mbak nyariin ke venue lah. Dan aku dicocokin kayak ini beli yang tadi kayaknya gitu. Dada. Tapi emang gila fans Harmonia tuh loh. Dan cewek semua kan? Ada lah cowok. Cowoknya kayak cewek nggak? Tapi mayoritas cewek kan? Ya, mayoritas cewek. Itu menurutmu kenapa? Karena lagumu emang bisanya lebih ke romantis? Mungkin ganteng? Enggak lah kayak gini jenengku bangsat. Tapi kalau lebih ke lagu sih kayaknya, karena kan tema lagu kita kayak lebih ke lebih ke romance, kita ambil cinta. Dan ini lagi lupa, banyak yang protes sama Rusmina aja.
Karena kan terus nih, dan kan biasa ya mungkin karena mereka terlalu mencintai bandnya, apa terlalu ngefans sama Ki sampai cemburu kayak gitu. Enggak ya? Enggak, serius sampai sekarang enggak ada karena gini kok. Aku sama Rusmina tuh mereka tuh kenal aku karena Rusmina. Mereka tuh kenal Rusmina karena aku gitu, ngerti nggak? Karena kan lagu Hidup Semati ini yang modelnya kayak nge-up kita, jadi ya mereka tahunya kayak gitu. Habis itu malahan ini yang membuktikan kalau mereka tuh kayak nge-support lah. Contoh aku ngupload foto nih di Instagram, yang like berapa gitu. Kalau aku ngupload foto sama Rusmina, 2 kali lipat bisa gitu. Sama satu lagi kayak aku tuh modelnya pacaran sama Rusmina tuh nggak yang harus tiap hari kita buat story bareng-bareng lah, jalan-jalan kemana lah, nggak. Tapi kalau Rusmina sendiri ngeluarin single nggak sih? Udah ada single pertama kan. Single keduanya sekarang aku yang produksi. Tapi dia full nyanyi sendiri. Full nyanyi sendiri. Single keduanya sekarang aku yang produksi. Rilisnya harusnya Juli ini, cuman mundur kayaknya ke Agustus karena kan masih banyak ada revisi. Semoga lah Agustus bisa dirilis. Itu take sendiri juga. Take sendiri di rumah. Ya sekarang ya. Beneran tuh. Ya home recording tuh membantu musisi banget sih. Ya, tapi yang punya studio juga kasihan sebenarnya. Tapi kalau aku harmonia tetap mixing masteringnya tetap kita ngelempar ke orang yang memang bidangnya di sana. Tapi gitu. harmonia dari awal rekaman tuh sendiri semua. Nah, di studio. Album pertama, kedua di studio. Oh, baru yang ketiga ini. Baru yang ketiga ini sekarang kita sendiri. Karena gitu juga menghemat biaya kan. Menghemat biaya cuman karena kan kita juga udah mulai belajar caranya ngetik gitar, caranya ngetik bass, ngetik vokal. Ntar yang kita bisa sih mixing mastering, cuman nggak sebagus hasil dari orang yang memang udah pro di bidangnya. Aku bingung nanya apa. Udah berapa lama nih? Abis ini saya bawa produk Slash Rock pulang banyak. Iya, gampang. Buat teman-teman yang suka harmonia, ada pesan-pesan? Sehat selalu. Semoga kita. Baik banget ya. Inilah pokoknya buat semua teman-teman sehat selalu. Semoga kita bisa berjumpa secepatnya di panggung-panggung terdekat. Dan jangan terlalu takut lah sama virus. Ya sama virus. Kalau aku pribadi kok aku percaya ada virus corona. Cuman nggak seseram yang diberitakan gitu ya. Ya pokoknya semoga kita bisa cepat bertemu di panggung-panggung terdekat. Tapi nggak ada social distancing. Masa manggung yang nonton jaraknya semeter gitu kelihatan. Aku malah dengarnya tuh ada kapan itu bakal ada konser tapi pakai headset, sama aja. Iya, kayak dengerin lagu di rumah. Nonton YouTube aja, Klek. Ya pokoknya semoga cepat kembali seperti sebelumnya. Ya. Udah gitu. Biar aku bisa nonton RIJ juga. Lihat setiap RIJ main aku nonton sering sih. Sampai kata tuh aku nggak kenal sama kata kan dia minta foto Mary J. Esa. Udah gitu aja ya. Oke, see you next podcast ya. Thank you.